Saudara, belakangan ini keindahan Pulau Dewata Bali yang menjadi salah satu tujuan wisata mancanegara tercoreng oleh ulah segelintir warga negara asing yang berulah. Lantas bagaimana pemerintah Indonesia khususnya Pemda Bali menyikapi hal ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam Siaga. Belakangan ini, Pulau Dewata Bali yang menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dihebohkan oleh ulah segelintir warga negara asing. Pertengahan Maret lalu, seorang pria warga negara asing yang tengah melintas di depan Puri Agung Ubud terjaring razia oleh polisi karena berkendara sepeda motor tanpa mengenakan helm. Yeah, you want to steal money. You want to steal money. You want to steal. Saat hendak ditilang, pria bule ini menghina polisi dengan menuding polisi hendak meminta uang kepada dirinya. Perdebatan pun terjadi. And you don't stop them. Hey, You don't we are stop the the police. Balinese. Hey, sorry, brother. Slowly. We are the police. Slowly. Yes. We can deportation you. You don't stop the Balinese people. Deportation. Sebelumnya, hal serupa juga terjadi. Seorang perempuan warga negara asing juga marah-marah saat hendak ditilang oleh polisi karena tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Indonesia we have rules, bukan? Terus helmnya mana? Namun polisi tetap bertindak tegas dan mengamankan wanita warga negara asing ini karena melanggar aturan lalu lintas di Indonesia. Masih di bulan Maret juga terjadi ulah arogan warga negara asing. Seorang pria mengamuk lantaran tidak diberi jalan oleh pecalang ketika hendak melintas di saat prosesi upacara melasti berlangsung di Kuta Selatan, Badung. Para pecalang bahkan harus mengambil sikap tegas dengan membekuk turis asing yang berulah ini. Yang lebih meresahkan terjadi di penghujung bulan Mei lalu. Beredar viral di media sosial yang menggambarkan seorang warga negara asing perempuan nekat bertelanjang tanpa sehelai pakaian dan menerobos masuk ke arena pertunjukan seni tari di Puri Saraswati Ubud, Gianyar, Bali. Aksi nekat bule ini tentunya membuat petugas Satpol PP Gianyar langsung mengamankan bule tersebut. Selain itu, petugas juga membawa warga negara asing yang belakangan diketahui berasal dari Jerman ini ke rumah sakit jiwa di Bangli. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar juga langsung bertindak terhadap aksi perempuan asal Jerman yang bernama Darja Tuschinski ini dan berkoordinasi dengan pihak konsulat Jerman yang ada di Bali terkait langkah yang akan ditempuh pasca kejadian yang menghebohkan tersebut. Langkah-langkah yang kita ambil saat ini masih berkoordinasi tentunya dengan RSJ Bangli terkait apakah benar memang warga negara asing tersebut, warga negara Jerman mengalami gangguan jiwa. Lalu kami juga berkoordinasi dengan konsulat Jerman yang ada di Bali terkait kira-kira langkah-langkah apa yang akan kita ambil nantinya. Pihak imigrasi juga memastikan bila nantinya dilakukan tindakan administratif pendeportasian terhadap Darja Tuschinski, pihak keluarga akan mendampingi proses pemulangan ke negara asal. Belum usai heboh wena telanjang bulat memasuki pertunjukan seni tari, kembali muncul warga negara asing yang berulah di Bali. 27 Mei lalu, seorang perempuan warga negara Denmark yang tengah berboncengan sepeda motor dengan rekannya tiba-tiba menunjukkan alat vital di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Polisi bersama petugas imigrasi langsung mengamankan keduanya. Perempuan yang berinisial CAP ini bahkan terancam delik pidana pornografi. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak imigrasi, sudah diamankan oleh pihak imigrasi, kemudian diserahkan ke Polresta Denpasar untuk ditindaklanjuti. Karena yang bersangkutan kita sangkakan tentang undang-undang pornografi.
Dalam perkembangan terkini, proses pemeriksaan tindak pidana pornografi yang dilakukan CAP ternyata harus dihentikan oleh jajaran Satreskrim Polresta Denpasar. Hal ini dilakukan setelah pihak RSUP Sanglah, tempat tersangka menjalani perawatan psikologi, menyatakan tersangka mengalami gangguan jiwa sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjalani proses hukum serta diminta pertanggungjawaban. Tertulis pada tanggal 5 Juni disampaikan tahun 2023, 5 Juni 2023 menyampaikan dari dokter psikiater bahwa hasil pemeriksaan psikiatrik saat ini ditemukan tanda atau gejala gangguan kejiwaan yang nyata, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjalankan proses hukum dan diminta pertanggungjawaban. Kendati polisi telah menghentikan kasus hukum CAP, pihak imigrasi Denpasar hingga Rabu pagi mengaku belum menerima surat penghentian penyidikan dari Polresta Denpasar. Namun demikian, pihak imigrasi tetap akan melanjutkan tindakan deportasi bagi CAP. Kita pastikan dulu bahwa penyidikannya itu sudah nyatakan dihentikan atau penyidikannya belum dimulai. Kalau sudah demikian jelas, serahkan ke imigrasi ambil keterangannya saja, data identitas dia untuk kita lakukan tindakan administratif, yaitu deportasi. Saudara, nama Pulau Dewata Bali memang sudah terkenal seantero jagat. Keindahan alam serta ramahnya warga Indonesia membuat Bali menjadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara. Namun bukan berarti warga negara asing yang berkunjung ke Bali bisa bertindak tanpa aturan. Oleh karena itu, perlu tindakan yang tegas dan juga sanksi yang perlu diterapkan agar nama baik Bali tetap harum di dunia internasional. Menyikapi maraknya wisatawan asing yang berulah di Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster langsung mengambil sikap dengan menerbitkan surat edaran tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama di Bali. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Gubernur Bali akhir Mei lalu. Surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2023 memuat 12 kewajiban dan 8 larangan yang harus dipatuhi oleh wisatawan asing selama berada di Bali. Beberapa kewajiban diantaranya adalah memuliakan kesucian pura, pratima, dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. Dengan sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Memakai busana yang sopan, wajar dan pantas pada saat berkunjung ke tempat suci, daya tarik wisata, tempat umum, dan selama melakukan aktivitas di Bali. Selain sejumlah kewajiban, juga dikeluarkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah dilarang memasuki Utamaning Mandala dan Mandyaning Mandala, tempat suci, kecuali untuk keperluan sembahyang dengan menggunakan busana adat Bali. Dilarang memanjat pohon yang disakralkan. Dilarang berkeliaran yang menodai tempat suci. Gubernur Bali juga menegaskan bahwa turis asing yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat edaran tersebut diberlakukan sejak tanggal ditetapkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Sedangkan kewajiban dan larangan akan dicantumkan dalam lembaran khusus yang disertakan dalam paspor pada saat wisatawan asing melakukan proses imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa Bali. Pariwisata yang kita tuju adalah pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Jadi kita ingin agar wisatawan yang datang ke Bali ini adalah wisatawan yang berkualitas. Kita tidak ingin pariwisata itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Sikap tegas Pemda Bali juga senada dengan pemerintah pusat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa kita tindak secara tegas, kita sosialisasikan, kita sudah menerbitkan
do's and don'ts, apa yang mereka harus patuhi, dan kita sudah membentuk Satgas, dan jika mereka terus berulah, maka kita harus mengambil sanksi tegas, termasuk untuk memulangkan para wisatawan yang kerap melanggar. Langkah tegas dari pemerintah dalam menyikapi kasus ini memang patut untuk diapresiasi. Bali yang kemarin sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 kini mulai pulih kembali. Bahkan sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan kini mulai menggeliat. Namun bukan berarti wisatawan asing yang kemudian berkunjung ke Bali bisa bertindak seenaknya, apalagi berulah. Nikmati saja keindahan dari Pulau Dewata Bali dengan mentaati seluruh hukum dan norma yang berlaku. Ingat kata pepatah yang satu ini, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.